Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dini Aprilia Saputri dan teman saya Ali Maulana Ahsan yang akan membahas bab 11 yaitu dasar-dasar penganggaran modal. Poin pertama yaitu menciptakan ide untuk proyek-proyek modal. Pertumbuhan suatu perusahaan dan kemampuannya untuk tetap kompetitif dan mampu bertahan hidup bergantung pada arus konstan ide-ide yang berhubungan dengan produk-produk baru. Tindakan untuk memperbaiki produk-produk yang sudah ada dan cara-cara untuk beroperasi secara lebih efisien. Poin kedua yaitu klasifikasi proyek. Perusahaan pada umumnya mengelompokkan proyek-proyek dan kemudian melakukan analisis atas masing-masing proyek pada setiap kategori dengan cara yang sedikit berbeda. 1. Dibutuhkan untuk tetap melanjutkan operasi yang sedang berjalan. 2. Pengurangan biaya. 3. Perluasan produk atau pasar yang sudah ada. 4. Perluasan ke produk dan pasar baru. 5. Proyek keselamatan dan atau lingkungan hidup dan lain-lain. Poin 3 yaitu kriteria nilai sekarang bersih. Metode nilai sekarang bersih yang mengestimasikan seberapa besar suatu proyek potensial akan berkontribusi pada kekayaan pemegang saham adalah kriteria keputusan penganggaran modal yang utama. Metode nilai sekarang bersih atau Net Present Value atau NPV. Suatu metode penilaian usulan investasi menggunakan NPV yang sama dengan nilai sekarang dan arus kas di masa depan. Didiskontokan menggunakan biaya modal. NPV merupakan ukuran langsung dari kontribusi proyek pada kekayaan pemegang saham dan merupakan kriteria utama. NPV akan dihitung sebagai berikut. 1. Hitung nilai sekarang dan nilai arus kas, termasuk biaya yang didiskontokan oleh biaya modal proyek tersebut. 2. Jumlah arus kas didiskonto ini hanya sebagai NPV proyek. NPV sama dengan CV0 ditambah CV1 per dalam kurung 1 plus R pangkat 1 tambah CV2 per dalam kurung 1 plus R pangkat 2 sampai dengan ditambah CVN dalam kurung 1 plus R pangkat N. CVT sama dengan per CVT sama dengan perkiraan arus kas bersih pada waktu ke T. R sama dengan biaya modal proyek. N sama dengan umurnya. 4. Tingkat pengembalian internal. Ketika memutuskan sesuatu investasi potensial, akan berguna jika kita mengetahui tingkat pengembalian investasi yang paling mungkin terjadi. Prosedur yang sama akan digunakan pada penganggaran modal ketika kita menghitung tingkat pengembalian internal dalam kurung internal rate of return IRR tutup kurung. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang memaksa NPV proyek menjadi sama dengan 0. NPV sama dengan CF0 plus CF1 per dalam kurung 1 plus IRR tutup kurung 1 plus CF2 per dalam kurung 1 plus IRR 2 plus sampai dengan CFN per 1 plus IRR N sama dengan 0 sama dengan sigma N T sama dengan 0 CFT per 1 plus IRR T sama dengan 0. 5. Perbandingan metode NPV dengan IRR. Dalam banyak hal, metode NPV dinilai lebih baik dibandingkan IRR, sehingga kita cenderung hanya menjelaskan NPV. Menyatakan bahwa angka tersebut sebaiknya digunakan untuk memilih proyek dan kemudian berpindah ke topik berikutnya. Namun IRR lebih banyak dikenal oleh eksekutif perusahaan. Metode ini sangat luas penggunaannya di berbagai industri. Dan mengetahui tingkat pengembalian yang mungkin akan dihasilkan suatu proyek merupakan suatu hal yang berguna. A. Profil NPV. Grafik memetakan NPV suatu proyek terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung NPV disebut sebagai profil nilai sekarang bersih. B. Peringkat NPV bergantung pada biaya modal. NPV akan bervariasi bergantung akan tingkat biaya modal dan proyek dengan NPV yang lebih tinggi bergantung pada biaya modal aktual.
6. IRR berganda. Suatu proyek dikatakan memiliki arus kas normal jika memiliki satu atau lebih arus kas keluar dalam kurung biaya tutup kurung diikuti dengan serangkaian arus kas masuk. Akan tetapi jika ada satu arus kas keluar terjadi setelah arus kas masuk diterima, yang artinya tanda arus kas berubah lebih dari sekali, maka proyek tersebut memiliki arus kas yang tidak normal. Proyek arus kas yang tidak normal ini disebut IRR berganda. 7. Tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi. IRR standar berasumsi bahwa arus kas akan diinvestasikan kembali pada tingkat IRR. Tetapi hal ini belum tentu benar. Selain itu, proyek-proyek dapat memiliki lebih dari satu nilai IRR. Dengan adanya masalah ini, kita dapat memodifikasi IRR dan mengubahnya menjadi indikator profitabilitas relatif yang lebih baik, sekaligus juga terbebas dari masalah IRR berganda. Ukuran yang baru ini disebut tingkat pengembalian internal yang dimodifikasi dan dinyatakan dengan sebagai berikut. PV biaya sama dengan PV nilai akhir. Sigma NT sama dengan 0, COF T per 1 plus RT sama dengan Sigma CIF dalam kurung 1 plus R tutup kurung N min T per dalam kurung 1 plus MIRR dalam tutup kurung N. PV biaya sama dengan TV per dalam kurung 1 plus MIRR tutup kurung pangkat N. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.